Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. 主内弟兄姐妹，大家平安。 Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. 我们要开始什么聚会？ Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. 我们来预备我们的心， Kita bersatu teduh. 我们祷告。 Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 当依靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮，又要以耶和华为乐，他就将你心所求的赐给你。 Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 主内弟兄姐妹， pagi hari ini mari kita kembali merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. 我们来用谦卑的心在神的面前， Kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. 我们在神的面前承认我们种种的罪。 Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 约翰一书1章8到9节，我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Firman Tuhan ini memberikan jaminan kepada kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, maka Tuhan itu akan mengampuni kita. 神的真理是保障，若是我们承认我们的罪，神必赦免我们。 Karena itu mari Bapak Ibu, masing-masing kita pribadi-pribadi, kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 所以各位弟兄姐妹们，我们在神的面前来承认我们的罪， Kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di surga, pagi hari ini kami merendahkan diri kami lagi di hadapan Tuhan. Kami mengaku ya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami selalu melukai hati Tuhan dan sesama kami. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga sering tidak taat kepada firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Dan ada banyak lagi ya Tuhan kejahatan yang kami lakukan, dosa-dosa yang kami lakukan. Bahkan juga kadang-kadang di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, ada rencana-rencana yang jahat, rancangan-rancangan yang jahat, atau mungkin ada amarah, dendam, sakit hati, iri, dan akar pahit yang orang lain tidak tahu, tetapi Engkau mengetahuinya. Pagi hari ini kami letakkan semua itu di bawah kaki salib Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami berani datang dengan mengandalkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Engkau Allah yang setia dan adil. Dan kalau kami sungguh-sungguh mengakui segala dosa-dosa kami, maka Engkau akan menyucikan kami dari segala kejahatan dan mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami mohon biarlah Tuhan terus menolong kami, memperbaharui akal budi pikiran kami, sehingga kami boleh serupa seperti Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan semua diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sececah. Oh
masih bangkit berdiri, 请会众站立。 kita angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. 我们赞美神，荣耀归给我主。 Haleluya, ketiganya
bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan kiranya Tuhan, kami boleh semakin bersandar kepada Engkau dan semakin kuat dalam menghadapi masa-masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kembali pagi hari ini, walaupun di rumah kami masing-masing. Berkati pujian penyembahan yang kami naikkan, boleh berkenan di hati Engkau, dan juga setiap firman yang kami dengar, boleh menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertainya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan bangkit berdiri. 会众请站立， Kita akan mengakui iman percaya kita. 我们来承认信仰。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Selanjutnya kita akan beresponsorial. 请引经文。 Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 所以我说，且在主里确实的说，你们行事不要像外邦人存希望的心行事。他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。良心既然丧尽，就被放纵私欲，贪行种种的误会。你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因食欲的迷惑渐渐变坏的。 又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人，
这新人是照神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。荣耀颂。Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, nyatakanlah kehendak. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh dipertemukan di dalam ibadah kita. Sekalipun kita di rumah kita masing-masing, kita tetap bersyukur. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita supaya kita diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus tercurah bagi kami, yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Sampai pada saat ini Tuhan, masih dalam keadaan baik, itu adalah karena berkat anugerah-Mu bagi kami. Dan pada waktu ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dalam pemberitaan firman-Mu ini. Berkati firman-Mu supaya menjadi firman yang benar-benar memberikan pengharapan bagi kami, menguatkan kami, bahkan menghiburkan setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, bahkan berkati kami semua yang mendengarkannya pada pagi hari ini. Serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah pemberitaan firman-Mu ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita akan membaca dari satu bagian yaitu Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Yehezkiel pasal yang ke-36
ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32, kita akan membacakan bergantian. Saya ayat yang ke-22, Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-23, lalu ayat yang ke-32 kita akan bacakan bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan melahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan melahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat ini di mana-mana sibuk dengan peraturan new normal. Ya, itu sekarang menjadi hal yang sering sekali kita dengar, yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah. Ya. Di beberapa daerah sudah diizinkan untuk memberlakukan new normal. Akan tetapi ada juga daerah yang belum bisa sama sekali karena masih dalam keadaan zona merah. Jadi ada satu bagian tempat yang memang sudah diizinkan untuk memberlakukan new normal, tapi di satu tempat yang lain belum bisa diberlakukan peraturan new normal tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada begitu banyak masyarakat yang antusias mendukung pemerintah untuk penerapan atau untuk pemberlakuan peraturan new normal ini. Khususnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia, kita melihat ada begitu banyak antusias masyarakat untuk memberlakukan peraturan tersebut. New normal itu merupakan sebuah gaya hidup, sebuah kebiasaan, perilaku baru di tengah-tengah masyarakat yang kita lakukan beradaptasi dengan COVID-19 yang masih ada dan mungkin akan tetap ada di sekitar kita. Jadi new normal itu adalah sesuatu hal yang baru, sesuatu perilaku yang baru yang kita akan lakukan, yang belum pernah kita lakukan selama ini di dalam kehidupan kita, tapi akan kita berlakukan ketika pemerintah sudah menetapkan bahwa tempat kita diizinkan untuk melakukan new normal. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari, ada banyak hal yang akan berubah dari kebiasaan-kebiasaan kita. Ada banyak hal-hal baru yang akan
kita hadapi ketika kita memasuki masa-masa new normal ini. Dalam hal kesehatan, dalam hal hidup sehat dan hidup bersih, ya, kita diperingatkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya, kita juga selalu diperingatkan untuk membersihkan diri saat kita pergi atau bahkan saat kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita otomatis berpikir bahwa setelah kita datang dari luar rumah kita, maka cepat-cepat kita akan mandi, cepat-cepat kita akan mencuci tangan, cepat-cepat kita akan membersihkan diri. Hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan atau hal yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Mungkin selama ini kalau kita datang dari luar, ketika kita bertamu ke tempat orang lalu kita pulang, mungkin ada waktunya untuk kita bersantai lebih dahulu, lalu nanti baru mandi. Akan tetapi sekarang ketika kita datang dari rumah orang lain, ketika kita datang dari luar rumah kita, maka dengan cepat-cepat kita akan membersihkan diri kita. Itu dalam hal kesehatan dan gaya hidup bersih. Nah, lalu kemudian dalam hal sosial, itu yang sudah kita rasakan sekarang. Kita tidak lagi bersalaman satu dengan yang lain. Kita dilarang untuk bersalaman untuk mencegah penularan virus yang sedang ada di sekitar kita. Lalu kita juga harus menjaga jarak dengan orang di sekitar kita. Ini juga hal yang baru sebagai orang Indonesia, sebagai orang makhluk sosial yang diciptakan Tuhan. Kita sering sekali bersalaman satu dengan yang lain. Kita sering sekali bertegur sapa satu dengan yang lain tanpa harus memikirkan jarak, tanpa harus memikirkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian dalam hal gaya atau penampilan, Bapak Ibu, saat ini kita sering sekali kemana-mana kita harus menggunakan masker. Ketika kita melihat ada orang lain yang tidak menggunakan masker, maka kita akan mungkin mengkerutkan wajah kita, menganggap dia tidak peduli dengan keadaan kita saat ini. Bahkan selain masker, ada juga kita melihat orang-orang yang menggunakan penutup wajah, ya, supaya apa? Supaya dia terhindar dari penyakit, dari virus yang ada di sekitar kita saat ini. Lalu kemudian dalam hal pekerjaan ini pun berubah. Ya, kita melihat ada perusahaan, ada usaha-usaha yang beralih kepada dunia teknologi. Tidak lagi secara langsung, tidak lagi secara bertatap wajah, tetapi dengan menggunakan media sosial yang ada, banyak orang yang mengubah cara usaha mereka, mengubah cara pekerjaan mereka. Hal-hal ini Bapak Ibu sedang terjadi di sekitar kita. Hal-hal ini sedang kita hadapi saat ini dan menjadi hal baru bagi kita semua. Dan menjadi hal-hal yang pasti akan kita hadapi. Tetapi meskipun ini adalah hal yang baru, ya, pada akhirnya kita pun harus terbiasa dengan keadaan seperti ini. Sekalipun ini saat sekarang ini adalah merupakan hal yang baru, tapi kita pun harus membiasakan diri dengan semua hal-hal yang kita lakukan di tengah-tengah menghadapi virus COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, apakah mudah untuk menerapkan itu di dalam hidup kita sehari-hari? Tentu tidak. Tidak mudah untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang lalu. Tidak. Oleh sebab itu kita melihat masih ada banyak orang di sekitar kita, masih ada banyak orang di lingkungan kita yang tidak peduli, bahkan tidak menggunakan pelindung diri dengan alasan mereka masing-masing. Mereka ada di luar ruangan, mereka berkumpul dengan teman-teman mereka tanpa menggunakan perlindungan diri. Mereka punya alasan mereka masing-masing, atau bahkan mungkin karena ketidakpedulian mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudari, tema kita hari ini adalah new normal dimulai dari hati. Hati merupakan salah satu bagian penting dari tubuh manusia. Itu adalah hal yang penting. Firman Tuhan mencatat di dalam Amsal 4 ayat 23. Katanya demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
menjaga hati dari segala kewaspadaan. Karena dari hati kita terpancar kehidupan kita, baik buruknya kita, itu datangnya dari hati kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah mengubah hati bangsa Israel. Ya, itu yang pertama Allah lakukan. Allah mengubah hati bangsa Israel, bukan mengubah pikiran mereka, tetapi Allah terlebih dahulu mengubah hati mereka. Karena hati mempengaruhi pikiran dan juga mempengaruhi panca indera kita yang lain. Oleh sebab itu terlebih dahulu Allah mengubah hati bangsa itu. Nah, mengubah kebiasaan adalah hal yang paling sulit dilakukan. Ya, hal yang paling sulit dilakukan oleh seorang manusia. Tetapi bukan berarti tidak bisa untuk diubah, bukan. Hanya saja akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat berubah dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lalu, dari kebiasaan hidup kita. Nah, demikian juga orang Israel yang hidup pada masa pembuangan di Babel. Itu yang sudah kita baca pagi ini Bapak Ibu. Sekitar 58 tahun bangsa Israel itu berada di Babel, berada di pembuangan. Kurang lebih 58 tahun, tentu saja mereka sudah terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang di Babel. Tentu saja mereka sudah terbiasa dengan gaya hidup orang-orang di Babel. Bahkan ada banyak anak-anak yang lahir di masa-masa pembuangan, bisa jadi gaya hidup mereka sudah seperti orang-orang di Babel sendiri. Ya. Dan mereka melupakan Tuhan, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah yang harusnya menjadi gambaran Allah, tidak lagi menjaga kekudusan Allah. Karena hidup mereka sudah tercemari, karena hidup mereka sudah dipengaruhi oleh orang-orang Babel, tempat mereka tinggal ketika itu. Mereka hidup seolah-olah bukan sebagai umat yang dipilih oleh Allah, akan tetapi menjadi sama dengan orang-orang berdosa di pembuangan. Lalu dengan inisiatif Allah sendiri untuk tetap menjaga kekudusan nama Allah di hadapan bangsa-bangsa, maka Israel harus kembali ke tanah perjanjian dan hidup sesuai dengan aturan dan peraturan Allah. Oleh karena inisiatif Allah untuk menjaga kekudusan Allah. Bapak Ibu, ini maunya Allah. Ya, kalau kita lihat, ini maunya Allah. Tentu ini bukanlah sebuah peristiwa yang mudah, sebuah keputusan yang mudah diterima oleh bangsa Israel sendiri. Mereka sudah nyaman tinggal di Babel. Mereka sudah terbiasa dengan makanan, dengan pekerjaan, dengan segala sesuatu yang ada di sana. Lalu tiba-tiba mereka harus disuruh pulang. Saya berpikir ada di antara mereka yang bersungut-sungut, ada di antara mereka yang mengeraskan hati, bahkan ada di antara mereka yang mungkin enggan untuk kembali ke negeri mereka. Ya. Dengan keadaan negeri Yehuda, negeri asal mereka, sudah tidak baik lagi. Negeri itu sudah hancur. Yerusalem sudah dihancurkan oleh pemerintah Babel. Lalu mereka disuruh kembali pulang kampung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Yang tadinya mereka sudah nyaman tinggal di tempat itu, mereka punya pekerjaan yang baik, mereka punya pendapatan yang jelas. Lalu tiba-tiba mereka disuruh pulang kampung. Saya rasa mereka pun enggan untuk mengambil keputusan itu. Sekalipun mereka menjadi orang asing di negara Babel, tetapi itu sudah menjadi kenyamanan bagi mereka. Meskipun dia menjadi orang asing di pembuangan, tetapi mungkin kalau dikasih pilihan, mereka akan memilih untuk tetap tinggal di Babel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya pernah bercerita dengan seorang anak muda kita yang sekarang berada di perantauan di Taiwan, gitu ya. Jadi kemarin dia kembali, lalu kami bercerita. Dia katakan kerinduan hatinya bahwa dia ingin menetap dan tinggal di sana. Ya, karena dia mempertimbangkan
dia membandingkan keadaan di sana dan juga keadaan di negara kita sangat berbeda. Sangat jauh berbeda, dan dia sudah merasa nyaman tinggal di sana. Dia sudah merasa nyaman untuk bekerja di sana. Lalu dia katakan, contoh suatu saat nanti aku akan mengurus bagaimana aku tinggal menjadi warga negara di sana dan akan menetap tinggal di sana. Ketika saya bertanya kenapa? Ya karena di sana memang lebih enak, di sana lebih nyaman. Kita jalan jam 10 malam juga nggak ada masalah, contoh dia. Kalau di sini kita jalan jam 9 malam pun kita sudah ketakutan. Dia berkata demikian. Keadaan negara kita membuat dia enggan untuk pulang ke kampung halamannya, ke tempat di mana dia dibesarkan, ke tempat orang tuanya berada, karena kenyamanan hatinya. Bukankah itu bisa kita gambarkan bagi orang Israel? Mereka sudah nyaman tinggal di pembuangan, mereka sudah nyaman tinggal bersama dengan orang asing. Lalu tiba-tiba mereka harus disuruh pulang. Itu merupakan satu hal yang berat bagi mereka. Orang-orang Israel sudah dipengaruhi oleh gaya hidup orang-orang di pembuangan. Itu yang saya katakan tadi. Mereka sudah nyaman dengan itu. Lalu mereka berbuat dosa dan mencemarkan nama Allah. Mereka tidak lagi menyadari bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, bangsa yang dikuduskan Allah, bangsanya Allah. Tetapi karena lingkungan hidup mereka menjadi berdosa di hadapan Allah dan mencemarkan nama Allah. Ketika Allah mau mengumpulkan mereka dan membawa mereka pulang kembali ke Yehuda, Allah mengubah hidup mereka terlebih dahulu, sehingga orang-orang Israel itu dapat hidup dalam ketaatan dan menjaga kekudusan Allah. Bapak Ibu, ada 3 tahap yang Allah kerjakan untuk mengubah kehidupan orang Israel sebelum mereka masuk ke negeri mereka. Yang pertama yaitu ayat yang ke-25, Allah membersihkan mereka, Allah mentahirkan mereka secara fisik. Bangsa Israel dibersihkan dari dosa penyembahan berhala yang mereka lakukan selama hidup di Babel. Itu yang Allah kerjakan pertama sekali bagi bangsa Israel. Allah menguduskan mereka, Allah mentahirkan mereka. Bahkan dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Mereka ditahirkan, mereka dikuduskan dengan air yang jernih untuk menguduskan tubuh mereka, fisik mereka dari setiap dosa yang mereka lakukan selama hidup di Babel. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah mengubah hidup mereka melalui hati mereka. Ayat yang ke-26, aku akan memberikan hati yang baru kepadamu, roh yang baru, hati yang taat dan menjauhkan hati yang keras daripadamu. Itu yang Allah katakan. Allah memberikan hati yang baru bagi mereka sebagai awal pemulihan untuk mereka bisa hidup taat di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, yang Allah ubah dari kehidupan orang Israel sebelum masuk ke dalam negeri mereka adalah Allah memberikan rohnya sendiri kepada bangsa itu. Ayat yang ke-27, roh Tuhan akan membantu mereka untuk taat kepada ajaran dan hukum-hukum Allah. Roh Tuhan yang akan menuntun mereka untuk tetap hidup sesuai dengan peraturan Allah. 3 hal ini yang Allah kerjakan bagi orang-orang di Israel. Nah, ketika semua proses itu sudah dikerjakan Allah bagi mereka, hati mereka diubahkan, hidup mereka diperbaharui, dan mereka kembali ke negeri asal mereka, maka mereka memperoleh kemurahan Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka kelaparan. Tuhan akan menumbuhkan buah-buah yang baik dari pohon-pohonan mereka. Mereka tidak akan lagi merasakan penderitaan, bahkan kelaparan di negeri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, tujuan utama Allah melakukan ini semata-mata bukan untuk kebaikan orang Israel saja, akan tetapi untuk membuat mereka sadar diri dan mempermuliakan Tuhan. Itu tujuan Allah. Bukan hanya untuk kebaikan hidupmu, bukan hanya supaya kamu terlepas dari pembuangan, tidak, tetapi supaya semua orang tahu bahwa akulah Tuhan. Itu yang Allah katakan, bahwa akulah Tuhan dan aku adalah Allahmu. Itu yang Allah mau kerjakan bagi bangsa Israel.
Jadi ada satu negara yang memberlakukan peraturan jika membuang sampah sembarangan maka akan didenda $1.000. Ya. Jadi kalau masyarakatnya sembarangan membuang sampah, terlihat CCTV atau terlihat orang di sekitarnya, maka orang itu akan didenda sebanyak $1.000. Dan masih banyak larangan-larangan yang lain yang juga dengan konsekuensi yang sama. Gitu ya. Jadi setiap mereka melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka hukuman bagi mereka adalah mereka memperoleh denda. Lalu hampir semua masyarakat di negara itu patuh kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hampir semua masyarakat. Mereka tidak membuang sampah sembarangan, mereka tidak melanggar peraturan yang diberikan pemerintah. Namun saudara-saudara, saya mendengar pengalaman dari beberapa orang yang pernah bertemu dan bersama-sama dengan orang-orang yang berasal dari negara ini, ya, orang-orang yang berasal dari kota itu, ketika berada di luar negeri, entah itu mengadakan pekerjaan, entah itu mereka sedang berlibur dan terbebas dari peraturan itu, mereka tidak diikat lagi oleh peraturan itu. Bapak Ibu, kebiasaan, perilaku, dan ketaatan itu tidak mereka terapkan di tempat yang lain. Tidak mereka berlakukan di negara yang lain. Artinya, itu dilakukan hanya karena peraturan dan hukum yang diberlakukan di negara mereka. Mereka taat karena mereka takut didenda. Mereka taat karena mereka mengikuti aturan pemerintah mereka. Tetapi ketika mereka lepas dari situ, mereka juga melepaskan peraturan itu. Nah, bukankah itu hanya sebuah keterpaksaan? Ya, bukankah itu hanya sebuah keterpaksaan dan tidak menjadi gaya hidup mereka? Sekalipun sepertinya mereka taat, sekalipun sepertinya mereka patuh di negara mereka, tapi ketika mereka keluar, mereka tidak memberlakukan itu. Dan itu tidak menjadi gaya hidup mereka. Allah tidak menginginkan ini terjadi bagi bangsa Israel. Maka Ia mengubah hati mereka menjadi hati yang taat. Ia mengubahkan hal yang paling terpenting dari kehidupan mereka, yaitu hati, supaya mereka bisa taat dan mengikuti peraturan Allah. Sehingga hukum Allah dan perintah Allah menjadi gaya hidup mereka. Hukum dan perintah Allah bukan hanya sekedar apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat, tetapi itu menjadi gaya hidup mereka. Itu menjadi pengenalan mereka. Karena itu datang dari hati mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, new normal yang akan kita hadapi, yang akan kita lakukan adalah cara hidup baru yang kita kerjakan setiap hari. Setiap hari, kemana-mana seperti saya tadi katakan, kemana-mana kita akan menggunakan masker, kemana-mana kita akan membawa hand sanitizer, setelah dari manapun kita akan mencuci tangan kita, dan kita akan memperlakukan hidup yang sehat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, jika kita melakukan dengan kerelaan hati, maka semua peraturan itu akan dengan senang hati kita lakukan. Jika kita melakukannya dengan kerelaan hati, tidak akan ada beban untuk kita memperlakukannya di dalam hidup kita. Dan itu akan menjadi gaya hidup kita. Kita akan terbiasa. Kita akan dengan mudah melakukannya. Di dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu, pikiran, perkataan, perbuatan kita adalah ungkapan dari hati kita. Ungkapan dari apa yang kita simpan di dalam hati kita. Ya. Oleh sebab itu tadi di awal saya katakan, hati kita mempengaruhi semua panca indera kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi pendengaran kita, mempengaruhi perkataan kita, bahkan mempengaruhi perilaku kita. Ya. New normal juga ditetapkan tujuannya adalah untuk
supaya tidak tertular dan kita terhindar dari virus yang masih ada sampai saat ini. Namun Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan bukan hanya secara fisik, ya, akan tetapi dikatakan pemerintah berulang kali mengatakan imun tubuh yang baik dan keadaan hidup sehat itu juga penting untuk kita bisa terhindar dari sakit penyakit dan dari virus ini sendiri. Nah, sekali lagi di sini hati berperan penting. Ya. Dia punya peran penting untuk menjaga imun tubuh kita yang baik. Karena apa? Amsal 17 ayat 22 katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika hati kita gembira, ya, ketika hati kita bahagia, ketika hati kita senang, maka pikiran kita pun baik, lalu kita akan hidup dalam keadaan yang baik pula. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita tidak akan rugi dalam hal apapun jika kita patuh dan taat kepada peraturan pemerintah kita. Kepatuhan dan ketaatan kita adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Kepatuhan dan ketaatan kita adalah bukti bahwa kita punya perbendaharaan yang baik di dalam hati kita, ya, kepada Tuhan, dan menjadikan itu semua untuk mempermuliakan Allah. Kepatuhan dan ketaatan kita menggambarkan ketaatan kita kepada Tuhan kita. Saya sering sekali mendengar orang-orang Kristen, ya, yang membanding-bandingkan, kenapa kita tidak ke gereja, kenapa kita belum ke gereja, padahal orang-orang di luar sana mereka sudah beribadah sesuka hati mereka di tempat ibadah mereka sendiri. Mereka sudah melakukan ibadah di tempat peribadahan mereka, ya, tanpa mempedulikan peraturan-peraturan dari pemerintah. Banyak orang-orang Kristen yang berkata demikian. Kan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya mengajak kita semua, ketaatan kita untuk mengikuti apa yang pemerintah katakan membuktikan iman kita yang teguh, iman kita yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita taat kepada pemerintah sebagai bukti bahwa kita juga taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita yang sudah taat kepada Bapa, bahkan mati di kayu salib menebus dosa kita. Itu adalah karena ketaatannya. Itu adalah karena dia mau mempermuliakan Allah. Kita pun harus demikian. Ketika kita diperintahkan untuk tetap taat kepada peraturan pemerintah kita, mari kita tunjukkan iman kita. Kita tunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang Kristen yang juga taat kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong bahkan memberkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami bersyukur firman-Mu menegur kami, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus tetap taat dan setia kepada Tuhan, kepada peraturan-peraturan di tengah-tengah bangsa kami. Bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk mempermuliakan Allah, untuk meninggikan Allah di tengah-tengah kehidupan kami, lewat perbuatan kami, lewat ketaatan kami. Tolong kami Tuhan dengan Roh-Mu, berikan kami hati yang baru, berikan kami roh yang baru, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa, kita membuka suara kita. Pada hari ini kita mau berdoa untuk dua hal. Yang pertama, kita berdoa kiranya Tuhan menolong rakyat Indonesia dapat dengan hikmat mengikuti anjuran pemerintah di dalam memasuki masa kehidupan new normal di tengah pandemi COVID-19. Doakan juga untuk pemulihan sektor pendidikan dan perekonomian bangsa kita. Lalu yang kedua, kita berdoa kiranya Tuhan terus menolong seluruh jemaat agar dapat
di gereja lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, ini dua hal yang mau kita doakan pada pagi hari ini. Mari kita membuka suara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami yang mengasihi kami, Tuhan kami yang memberikan keselamatan bagi kami. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, oleh karena semua perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Kami saat ini berdoa di hadapan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, khususnya bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terus kami hadapi. Kami memohon Engkau memberikan kami hikmat. Kami memohon Engkau memberikan kami kasih. Kami memohon Engkau memberikan kami hati yang punya tanggung jawab untuk mengikuti setiap peraturan-peraturan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Engkau menolong kami sebagai masyarakat Indonesia, benar-benar Tuhan mempermuliakan nama Tuhan, benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa ini, untuk para pemimpin kami, bahkan untuk semua yang ambil bagian di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan tolong Tuhan berkati mereka, untuk mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik, untuk mereka boleh memperlakukan peraturan-peraturan yang terbaik bagi bangsa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, ketika kami mulai memasuki masa-masa new normal dalam kehidupan kami masing-masing. Ajari kami Tuhan untuk bertanggung jawab, sekalipun kami diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kami seperti biasa di luar rumah, melakukan pekerjaan kami seperti biasa. Tetapi kami memohon dengan Roh-Mu supaya Engkau memimpin kami, supaya kami punya tanggung jawab bagi diri kami sendiri, punya tanggung jawab bagi keluarga kami. Bahkan kami menolong pemerintah kami dalam menangani pandemi yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, tolonglah bangsa kami, berkati bangsa ini, teguhkan bangsa ini, dan tolong kami Tuhan untuk pendidikan, untuk perekonomian kami, yang mungkin mengkhawatirkan kami semua, yang mungkin membuat kami merasa ketakutan di dalam menjalani hidup kami. Kami memohon Tuhan, Kau yang memberikan pemulihan, Kau yang memberkati setiap pendidikan yang ada, menteri pendidikan, bahkan semua sekolah-sekolah yang ada, Engkau memberkati semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perusahaan, bahkan semua mereka yang berdampak dari pandemi ini. Tuhan berikan mereka hikmat, membukakan berkat Tuhan bagi mereka, sehingga Tuhan, kami semua boleh merasakan campur tangan Tuhan sekalipun kami dalam keadaan yang sulit. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu GMI Hosana Lubukpakam, untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan berkati. Sekalipun kami beribadah di tempat kami masing-masing, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan Roh-Mu yang ada, Roh-Mu yang hadir memberkati setiap jemaat Tuhan, sehingga kami semua tetap menjaga iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tetap menjaga hubungan kami yang baik dengan Tuhan. Bahkan waktu-waktu ini membuat kami semakin mengenal Tuhan dan merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua jemaat Tuhan Kau berkati. Mereka yang dalam keadaan sakit, Kau tolong mereka, Kau kuatkan mereka, Kau hiburkan mereka, supaya mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota, di luar negeri, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, Tuhan tetap tolong mereka, Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia Engkau, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian menjadi Aini.
坚定，永远不移。让我爱你，不再是我的最纯华语而已。让我真正欣赏自己，让心生活在爱里，愿你喜悦我的生命，问心无愧说我爱你。主啊，我愿欣赏自己，我愿生活在爱里，愿你喜悦我的生命，愿此一生当爱你。Melihat beridaku hati kasih, teguh tulus takkan berubah. Ku cinta kau bukan hanya karena bibir saja. Beridaku hati kasih, teguh tulus takkan berubah. Ku cinta kau bukan hanya karena bibir saja. Oh, ku persembahkan diri, bagimu karena kasih. Semoga dengan jiwaku sungguh-sungguh mengasihimu. Berilah perjalanan ini, melayani karena kasih. Semoga kau dengan jiwaku melayani sampai mati. 我们来先祷告。天父，我们再一次要感谢你，我们感谢你，因为你的爱是长阔高深，因为你不断的带领着我们，安慰着我们，使得我们可以有健康的身体来到你的圣宝座前来朝见你，来侍奉你。感谢你父神，感谢你借着你的仆人再一次提醒我们，造就我们，让我们遵行你的旨意，也遵行我们政府所规定我们的一切。天父，我们感谢你，你不断的供应我们一切所需要的。天父，我们谢谢你，让我们可以把从你那里来得来的一小部分献上于你，求主你自己悦纳，使用在你的圣工上。感谢祷告，奉靠主耶稣的名祈求，阿门。 Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya. 各位主内弟兄姐妹，大家平安。 Senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun secara online. 我们非常的喜乐，虽然我们借着网上来听你的道。 Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. 恭祝大家周日快乐。 Dan biarlah kita boleh tetap di dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan. 但愿神不断的带领安庇我们。 Ya Bapak Ibu, untuk warta kita, untuk doa pagi kita sudah mulai di aula gereja kita. 报告事项就是我们的晨祷会已经开始了，在教会的礼堂。 Ya, setiap hari Sabtu pukul 6.30. 就是每周日6时30分。
Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama-sama di gereja silakan datang. 凡意要参加晨祷会的，欢迎你们到场。 Ya, kita tetap memakai masker dan juga tetap menjaga jarak. 我们也是要戴着口罩，也是保持距离。 Namun bagi Bapak Ibu yang mau berdoa di rumah juga dipersilahkan hari Sabtu pukul 6.30 dan pokok-pokok doa akan dibagikan juga bagi kita. 若是你们不方便要在晨祷会在家的也是可以，我们也给你们程序表。 Lalu sekolah kita, ya PKM kita baik di Lubuk Pakam, Galang maupun Pantai Labu itu sudah membuka untuk penerimaan murid baru. Jadi bagi Bapak Ibu ya yang ingin mendaftarkan anaknya atau cucunya ya boleh langsung datang ke sekolah ataupun boleh secara online. 我们的学校在巴岗、嘎啷、班德拉布已经开始招生了。若你们要把你们的儿女们或者你们的孙子要报上名，请你们来到学校，或者可以借助网络来报个名。 Lalu Bapak Ibu minggu depan adalah perayaan Hari Ayah. 下周本来是我们是庆祝父亲节， Ya, namun karena kita belum bisa beribadah di gereja, 因为我们还不能在教会里面举行， maka perayaan Hari Ayah dan Ibu yang rencananya akan kita gabung untuk kita rayakan bersama-sama akan kita tunda kembali. 本来我们父亲节跟母亲节联合的，所以暂时我们取消。 Tapi kita boleh rayakan di rumah kita masing-masing. 我们可以在家自己庆祝。 Lalu kemudian yang terakhir ya tetap saya tidak bosan-bosannya katakan mari kita tetap menjaga kesehatan, ya tetap menuruti anjuran pemerintah dan jangan bosan-bosannya untuk tetap berdoa. 最后的我不断的呼吁大家就是照顾自己的健康，不断的跟随着政府所规定我们的，也不断的祷告。 Nah itu saja warta kita. 报告到此。 Mari kita menutup kebaktian kita bernyanyi menjadi layak kau pakai. 我们来唱最后一首诗，就是合神心意。 Julian
doksologi dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. 我们一起来念主祷文，上应受，我们接受祝福。 Mari kita berdoa. 我们祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们就有的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，只救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀、全是你的，直到永远。阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan dan mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu.